Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, kelas 2D Pendidikan Ekonomi, NIM 119106236552, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang geostrategi Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang geostrategi. Geostrategi itu berasal dari kata geo, yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dalam menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana maupun strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi menggunakan wujud masa depan yang lebih baik. Setelah mengetahui pengertian geostrategi tadi, saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan bidang geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsepsi geostrategi. Konsepsi geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan-kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia, tetapi konsepsi strategi yang didasarkan pada konsep metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional. Adapun konsepsi geografis Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan NKRI. Yang ke-B-nya, pengalaman negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan nasional ketidakseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik. Yang C-nya, tantangan, ancaman, dan hambatan dan gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian dibanding pada masa perang kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional atau bisa dikenal dengan TANNAS. Ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang baik datang dari luar maupun dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta pertanggungjawaban mencapai tujuan nasional. Yang B-nya, saya akan menjelaskan tentang konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selera dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan kedaulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi bersama-samanya kemakmuran dan keadilan dan merata rohani dan jasmani. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.
Selanjutnya yang C, tentang asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari satu yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas dan kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan keutuhan manusia yang berdasarkan. Demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai instruksi yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Yang keduanya yaitu asas komprehensif, integral atau menyeluruh dan terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam membentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selera pada seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Keutuhan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, aspek mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan kepaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga interaksi dengan lingkungan sekitar, dan proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik bersifat positif maupun negatif. Yang keempatnya, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, dan tentang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Yang keduanya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Ketahanan nasional merupakan gambar dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berkembang aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah, merupakan waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek dinamis, sehingga interaksinya mencapai kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks. Konsep ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kehidupan. Yang pertama yaitu aspek ilmu. Aspek ilmu ini terbagi menjadi tiga, yang A-nya geografi, B-nya kependudukan, yang C-nya ke sumber kekayaan. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial ini yaitu yang A-nya aspek ideologi. Selanjutnya yang C, yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini terbagi menjadi dua, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang bangsa. Yang keduanya, unsur-unsur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan. Yang ketiganya, aspek sosial budaya atau pengaruh aspek sosial budaya. Sosial berarti pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai bersama, nasib sepanggungan. Sedangkan budaya itu adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan, alam, dan lingkungan fisiologi. Yang ke-nya itu aspek ketahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah negara. Yang berikutnya itu adalah latar belakang ketahanan nasional. Ada tiga. Yang pertamanya, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidup meskipun mengalami berbagai tantangan, gangguan,
hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan, stabil, atau regular yang di dalamnya tergantung potensi untuk terjadinya perubahan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat dan konsepsi. Kita nas. Yang satu, keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mendapat jaminan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang keduanya, pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara keseimbangan dalam keseluruhan aspek kehidupan nasional. Demikianlah video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.